Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita pada hari yang cukup bersejarah ini di channel YouTube kita, yaitu Kata Dewa Official. Kata Dewa berasal dari keren, aktual, tajam, dan anti mainstream. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Teman-teman sekalian, tamu kita pada hari ini luar biasa. Ini ada Mang Dayat. Mang Dayat ini kita tahu kontennya baik sudah 340 konten dan memiliki karakteristik tersendiri. Ada sejarah Palembang, dia kupas abis, mulai dari sejarah Tanggo Buntung, sejarah Talang Semut, banyak lagi pokoknya yang lain. Sampai followersnya baik 63.000, luar biasa. Nah inilah Mang Dayat kita. Apa kabar Mang Dayat kira-kira? Alhamdulillah baik. Bapak gimana sehat? Iya alhamdulillah sehat Mang Dayat. Mang Dayat gue jengok lah populernya sekarang di warga Masya Palembang. Allah. Berkat netizen Pak. Amin. Boleh nanya Mang Dayat? Boleh Pak. Ngapunin Mang Dayat tuh dipanggil Mang Dayat, nama aslinya apa, terus apa Ya. aslinya mana kira-kira Mang Dayat? Kalau kulo ini alhamdulillah dilahirkan sebagai wong Palembang. Emang asli wong Palembang. Kemudian nama asli itu Hidayatul Fikri sebenarnya. Jadi kalau kecil lo dipanggil Dayat. Ada yang manggil Yayat. Nah, di luar dipanggil Fikri. Nah, tapi wong Palembang nih Pak, selalu nyebut R Pak. Kalau kita nyebut nama Mang Fikri, dia nak nyebut Besaro, mama nak nginget. Nah, jadi mbak jalan tengahnya Dayat bae. Jadi Mang Dayat. Udah ngingetnya. Nah, ada embel-embel depannya Mang Dayat. Mang itu kan artinya ada dua. Mang itu kalau sebenarnya untuk panggilan cek, tapi sapaan kita. Nah, Mang itu umumnya lebih menghormati. Asli Palembang, asli Palembang. Asli Palembang. Iya. Cikok lagi Mamang. Lain gitu enggak Mamang becak, Mamang itu. Kalau Mang bae cak itu sama cak cek. Mang Dayat, kira-kira apa dia kegiatan hari-hari Mang Dayat? Sebenarnya kalau hari-hari itu wirausaha Pak. Wirausaha ya bisnis di bidang jasa boga yaitu catering. Mungkin kalau pernah dengar Rafika Catering, promosi dikit. Sama CCTV Pak, box solusi CCTV. Nah cuman yang utama sebenarnya catering itu sepi Pak. Sepi. Lagi pandemi ini uang tidak ada kawin Pak. Karena tidak apa-apa Mang Dayat kalau selagi prokes jalan baik. Tapi dikit yang biasa mesen ribuan ini cuma ratusan Pak. Tetap dikit tapi ya alhamdulillah Allah ngejuk rezeki lain di tambahkannya di YouTube-nya. Jadi gagaran pandemi akhirnya ada YouTube. Iya. Mang Dayat, uji luar biasa subscriber Mang Dayat 63.000. Nak belajar Mang Dayat kira-kira mak mana pacak sampai tinggi dan cek itu Mang Dayat. Kalau dikata kebanyakan belum. Tapi memang insya Allah punya target Pak. Kalau bisa tuh akhir tahun ini lah tembus 100.000 lebih kan. Waduh, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Cuman tadi balik-balik dari kalau pribadi ngomongnya inama amalu biniat Pak. Tidak niat nak jadi YouTuber Pak. Jadi niatnya itu sebenarnya awalnya itu cuma pengen berbagi deh. Tahu-tahu tidak terti apa-apa jikawan ini dipacak di monet. Mak mana lah tembus belum? Nah, pacak sudah. Otodidak baik itu Mang Dayat nih. Memang hobi buat video tuh seneng deh kalau dijengok wong. Nah, jadi pas tahu-tahu banyak yang nonton, ya coba monet tembus. Ya sudah, alhamdulillah. Nah, terus Mang Dayat ngapo? Konten Mang Dayat tuh ngembek khusus masalah sejarah Palembang, budaya Palembang. Ada ciri khasnya nih anak jengok. Jadi kalau Bapak perhatikan budak meniari Pak agak sedih Pak. Sedihnya apa? Cak menggiloi dengan Korea Pak. Jepang lah. Caknya yang budaya-budaya cak itu tuh film-film menggiloi ini ya. Dengan anime segala macam. Sebenarnya mereka tidak tahu kalau Palembang ini sebenarnya bangsa yang besar. Sumsel lah umumnya. Kita itu lebih hebat, lebih beradab, lebih dulu peradabannya dibanding mereka. Nah, kalau mereka tidak kenal, akhirnya tidak mencintai tadi. Lebih mencintai budaya luar. Dan identitas dia kepelembangan, kemelayuan hilang. Nah, makanya ini nganal budak nih. Kati aram deh ini. Karena tidak tahu siapa dia. Iya. Nah, awalnya sih di situ Pak mulainya. Mang Dayat. Ya. Kira-kira sudah ngehasil ke apa baik? Katakanlah Mang Dayat main hari lah jadi YouTuber lah Mang Dayat kira-kira. Agak malu-malu juga ngomong kayak gini. Ya sebenarnya tadi balik-balik ke setelah masalah pandemi Pak ya. Akhirnya buka YouTube ya alhamdulillah tadi bisa nambah lah ya. Nah kalau saat ini kalau dikatok dengan kondisi 60 sekian ribu ini, kalau kita omong ke
dengan begawe, gaji PNS tuh jauh di pucuknya. Nah, alhamdulillah sekarang di posisi sudah 2 digit, Pak. 2 digit, jumlahnya kayak masih rasio. Artinya sudah 2 digit. Nah, makanya wajar sih kalau Mang Dayat jingok yang subscriber ratusan ribu itu pacak sampai puluhan atau jutaan atau miliar itu wajar. Memang alhamdulillah penghasilannya lumayan, Pak. Iya. Mang Dayat apa baik? Pastilah ada lah Mang Dayat itu kira-kira ada suka, ada dukanya, macam-macam jadi YouTuber itu. YouTuber itu sebenarnya sabar ya Pak ya. Sabar karena kita buat konten itu tidak langsung dinaik oleh YouTube. YouTube belum kenal dengan konten kita, tidak ada rekomendasi itu. Nah, memang butuh waktu. Cuman kalau dalam pembuatan video, dukanya itu paling pada saat awal-awal Pak. Di mana uang tidak kenal Pak. Jadi kira-kira yang aku main hari lah Mang Dayat deh. Kalau Bapak memang tokoh lah sudah ini siapa Dayat nih kan? Jadi nak cerita-cerita sejarah tuh tidak diagui Bang Pak, nanya-nanya tuh. Jadi ya alhamdulillah ketemulah beberapa sejarawan yang akhirnya ngagui Pak. Nah belajarlah sama beliau. Nah sukanya setelah kenal beliau ini tadi akhirnya seluruh sejarawan, hampir bukan seluruh. Iya. Hampir sejarawan, budayawan akhirnya silaturahmi kita tuh bagus. Banyak kenalnya, makin banyak kawan. Dan kadang-kadang sekarang lah mulai dikenal di jalan galak dijual uang jualan tuh. Mang Dayat nak es tak? Kita kenalin dah. Kita agak dalam dikit Mang Dayat kira-kira. Mang Dayat tadi lah nyinggung-nyinggung tentang generasi muda Mang Dayat. Nah apa dia yang pentingnya dipahami generasi muda kalau zaman buji-buji budak main hari zaman milenial lah Mang Dayat. Nah pesan-pesan Mang Dayat terhadap kesejarahan khususnya Mang Dayat. Jadi memang kita tuh butuh identitas Pak. Bapak gak mungkin ngerasa cak mana nyingok Malaysia yang kemelayuan itu masih terjagonian. Padahal nenek moyang Malaysia dari Palembang Pak. Iya. Parameswara itu. Dari Palembang mendirikan kerajaan Malaka. Itulah jadi Malaysia, Singapura dan lain-lain. Mereka berjarah ke kita. Sedangkan kita gak tahu. Cuman jadi nama jalan Pak Parameswara itu. Gak tahu kalau ditanya siapa itu. Jadi memang Pak untuk generasi muda itu ada 3 hal yang perlu digarisbawahi. Untuk menghilangkan atau menjajah suatu negara, itu sebenarnya pertama itu bisa dengan cara mengaburkan sejarahnya tadi Pak. Iya. Itu jadi akhirnya dia tidak kenal apa. Yang kedua bukti-bukti sejarahnya dihilangkan. Jadi tidak bisa dipelajari lagi. Dan yang ketiga dengan mengkampanyekan bahwa nenek moyang kita itu bodoh. Nah kalau 3 hal ini udah ketanam, generasi muda hancur Pak. Mudah untuk dijajah, mudah untuk disetir. Nah itulah. Dari kalau misalnya tidak kenal dengan sejarah. Hilang jati diri. Hilang jati diri. Ditambah lagi persepsi Islam Pak. Iya. Pernah nanya sama Habib-Habib sama Ustadz-Ustadz, apa pentingnya sejarah? Beliau bilang, untuk membengkokkan agama, itu bengkok ke sejarahnya. Misalnya, cak mano cerita hadis turun, Al-Quran turun, kalau dibengkok ke sejarahnya, artinya berubah. Iya. Nah, itu penting sejarah baik dalam kita hari-hari ataupun persepsi Islam. Mang Dayat, kita tahan dikit Mang Dayat nih. Okay. Karena kita jeda dikit nak launching buku Mang Dayat. Siap. Nah guys, kebetulan hari ini hari yang bersejarah 17 Agustus Mang Dayat. 17 Agustus ini bagi aku sangat berarti Mang Dayat. Kebetulan hari kelahiran aku juga Mang Dayat. Masya Allah. Jadi sama dengan Indonesia. Dengan kemerdekaan. Selamat ulang tahun Pak. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin ya Allah. Mabruk alfa mabruk. Amin. Nah guys, jadi ini ada 3 buku. Kebetulan dalam rangka hari ulang tahun juga. Ini buku pertama. Ini tentunya tentang bunga rampai. Tulisan-tulisan waktu masih menjadi aktivis. Masih menjadi mahasiswa. Lapas pena mantan seorang aktivis. Nah ini ada lagi buku yang kedua. Buku kedua ini tentang Ratu Dewa sebuah memoir. Tentunya ini Mang Dayat kisah hidup Mang Dayat. Cara dari masyarakat marginal Mang Dayat. Wong miskin. Jadi mudah-mudahan buku ini jadi inspirasi. Ya bisa jadi motivasi lah. Jadi motivasi nih. Kisah hidup Mang Dayat. Dari lahir sampai ke SMP Mang Dayat. Nah kalau buku ini mengisahkan tentang sebuah ekstraksi Mang Dayat. Ekstraksi sebuah doa dari Haja Zalipah. Haja Zalipah ini wong tua Mang Dayat. Jadi setiap aku pergi kemana baik nih Mang Dayat, aku selalu pamit dengan wong tua. Kalau aku ditanya apa kayak sukses, doa wong tua. Kepanjangan tangan Tuhan. Iya benar Mang Dayat. Iya. Setiap kemana baik pasti aku doa emak ini. Aku buat sebuah buku. Ini juga belum sampai di sini. Ini sampai aku kuliah Mang Dayat.
kaget nyambung lagi, terus ada buku-buku berikutnya. Oke. Dari buku lagi lanjut ke film, Pak. Amin. Nah, terus ini juga Mang Dayat rencana ke ini bisa dibeli di di Gramedia, di Shopee. Ini kaget sudah mulai kita sebar ke. Nah, Mang Dayat. Jadi Mang Dayat nih jadi bintang tamu pilihan lah kira-kira Mang Dayat. Iya. Alhamdulillah. Kata Dewa yang pertama ini kami ngundang Mang Dayat karena Mang Dayat ini ada karakteristik tersendiri di konten-kontennya. Nah, kalau Mang Dayat ini cukup bersejarah di Kata Dewa, maka kami kasih ke 3 buku ini ke Mang Dayat kalau. Masya Allah. Terima kasih. Yo, Mang Dayat. Terima kasih. Yo. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat, Pak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga sudah menjadi catatan sejarah di Kata Dewa. Amin Mang Dayat. Insya Allah Pak. Nah Mang Dayat, sebagai rasa syukur dalam rangka podcast yang pertama Kata Dewa, dan juga launching buku aku yang ketiga, Mang Dayat, pengen berbagi dengan mahasiswa, Mang Dayat. Oh, mahasiswa mana, Pak? Mahasiswa ini dari berbagai perguruan tinggi. Oh, campur. Iya, jadi mahasiswa ini kita tunjuk kuota secara daring. Kebetulan dapat sponsor dari Telkomsel, Mang Dayat. Wah, jadi alhamdulillah. Ya dari pribadi aku juga ada kayak Mang Dayat. Nah, kita panggil dulu mahasiswanya Mang Dayat. Jadi. Mana ada nih. Nah, Pak, ayo jaturi deh. Jaturi. Ayo. Nah ini Mang Dayat, ini untuk adek, yo, terus ini satu lagi. Nah mudah-mudahan bermanfaat. Yo, ini juga ada bingkisan, ala kadarnya. Nah ini ada buku juga, ada untuk adik-adik mahasiswa. Nah ini ada bukunya, terus lagi, ini ada buku jendela ilmu. Nah, Mang Dayat, aku ada tantangan buat Mang Dayat. Jadi apa? Sekaligus juga ada hukumannya Mang Dayat. Ada hukumannya. Iya, Mang Dayat. Jadi hukumannya itu Mang Dayat, kalau Mang Dayat dapat jawab, terpaksa kita selfie berdua Mang Dayat. Oh, selfie. Kalau itu tak ada kalah bela minta, Pak. Iya. Siap. Tapi selfie itu Mang Dayat biar aku ngetop juga, posting juga di IG Mang Dayat. Siap. Nah, pertanyaannya Mang Dayat, apa asal kata dari merdeka? Merdeka? Iya. Nah, wong mana merdeka nih? Kalau jalan merdeka tahu asal usulnya? Paham Mang Dayat? Iya, merdeka apa dia? Belum pernah nelusur ya, Pak. Iya. Tidak tahu. Jadi aku tahu tuh Mang Dayat, merdeka itu berasal dari kata Sangsekerta, dari bahasa Sangsekerta. Mahardika. Jadi merdeka itu kuat, kayo, sejahtera. Pernah terdengar lupa. Iya. Jadi kalah ya? Kalah terus. Siap. Nah Mang Dayat, lada terasa di penghujung obrolan kita ini, Mang Dayat kira-kira apalah pesan Mang Dayat dan cak mano caronyo agar kaum milenial ini mampu dan bisa menghargai terhadap sejarah dan budaya Kota Palembang. Benar. Jadi memang salah satu dari misi channel Mang Dayat itu adalah seperti itu, Pak. Cuman sedikitlah mengutip bahwa yang disediakan itu kalau dari data penontonku, Pak, 75% di usia 30 tahun ke atas, Pak. Oh. Jadi memang daya tarik anak-anak muda untuk ngelurui tua-tua main ini sejarah-sejarahnya kurang nih ya. Oh. Jadi memang kalau ada anak-anak muda yang pesan, jadilah duta. Jadilah duta minimal dari diri sendiri untuk mengenal, nak dicari barang nih. Iya. Dikenali karena tidak katik di mana-mana, harus dicari. Untuk lebih mencari informasi tentang Palembang, dimulai dari daerah dia. Tahu kawan. Nah, karena apa kita harus jaga jangan sampai budaya ini di anak cucu kita ke depan hilang ya. Jadi minat baca tinggi tapi daya bacanya kurang gitu Mang Dayat. Iya, benar. Iya. Mang Dayat, terima kasih banyak atas kehadiran Mang Dayat di podcast yang pertama ini Mang Dayat. Terima kasih juga Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Lur, masa lalu adalah sejarah. Masa kini adalah milik kita. Masa depan adalah tantangan. Kata Dewa, keren, aktual, tajam, anti mainstream. Sampai ketemu
di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.